ilmu agama akan mengawasi kita. Sebelum makan, sebelum minum, sebelum berteman, sebelum mencari pendapatan, maka ilmu agama akan berbicara dengan kita. Ini boleh atau ini tidak boleh. Oleh karena itu, ulama mengatakan kita lebih butuh terhadap ilmu agama ini daripada makanan pada saat sangat lapar, air pada saat sangat dahaga, dan juga tempat tidur pada saat kita sangat capek. Ghazwa TV, media dakwah masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilma ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita dan dilanjutkan juga dengan kewajiban berikutnya, yaitu talabul ilm. Sebagaimana sabda Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Dan pada kesempatan siang ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Adapun di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang al-ihsan, bagaimana tafsir dan penjabaran dari Nabi SAW tentang ihsan itu sendiri. Dan kita akan lengkapi materi ihsan sebagaimana yang dirangkum oleh al-muallif Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam. Al-muallif menyebutkan qalat ba'dal 'arifat minas salaf. Beberapa orang-orang yang ahli dalam ilmu ma'rifah minas salaf di zaman dahulu berkata, man 'amila lillahi 'alal musyahadah, man 'amila Allah 'alal musyahadah fahuwa 'arif. Perhatikan, barang siapa yang beramal atas dasar musyahadah. Musyahadah bermakna penglihatan. Barang siapa yang beramal berlandaskan karena musyahadah, atas dasar musyahadah, alias atas dasar penglihatan Allah Subhanahu wa taala, dan dia meyakini bahwasanya Allah melihat apa yang dia lakukan, fahuwa arif, maka dia disebutkan sebagai orang yang arif. Arif berasal dari kata arafa ya'rifu, mengetahui, yaitu ahli ma'rifat. Wa man 'amila 'ala musyahadatillah iyyah fahuwa mukhlis. Perhatikan. Wa man 'amila 'ala musyahadatillah iyyah fahuwa mukhlis. Dan barang siapa yang beramal atas kesadarannya bahwasanya Allah melihatnya, fahuwa mukhlis, maka dia adalah orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas dalam beramalnya. Ini berbeda ya ikhwah sekalian, antara orang-orang yang arif, dia mengetahui, dengan orang-orang yang mukhlis, dengan orang-orang yang ikhlas. Padahal sama-sama ala musyahadah, atas perhatian. Yang pertama atas perhatiannya seolah-olah dia melihat Allah. Kemudian yang kedua, dia benar-benar berdasarkan bahwasanya Allah melihatnya dan dia ikhlas. Fa asyarat ilal maqamain alladzaini taqaddama dzikruhuma. Dan al-muallif menjelaskan ada dua maqam, ada dua level seorang dalam berbuat kebaikan. Yang pertama adalah maqamul ikhlas, yaitu orang-orang yang sudah levelnya dia melakukan amalan tersebut dengan ikhlas. Wa huwa an ya'mal al-'abdu 'ala istihdari musyahadatillahi iyyahu, yaitu orang-orang yang ikhlas tadi sebagaimana disebutkan oleh arifat tadi, bahwasanya dia beramal dan dia berhasil menghadirkan Allah di sekitarnya. Artinya dia berhasil menyertakan Allah Subhanahu wa taala di sekitarnya dan dia merasa Allah melihatnya. Oh,
itla'uhu alaih wa qurbihi minhu. Fa idza istahdara al-'abdu hadza fi 'amalihi wa 'amila alaihi fa huwa mukhlisun lillah. Maka ketika seorang telah menghadirkan di antara dirinya ketika dia beribadah, maka dia termasuk kategori orang yang mukhlis lillah. Lianna istihdarahu dzalika fi 'amalihi yamna'uhu min al-iltifat ila ghairillah. Karena keberhasilan dia menghadirkan Allah Subhanahu wa taala itu akan menutup pintu dia melakukannya karena selain Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani maqam al-musyahadah. Dan yang kedua levelnya seorang yang telah mencapai maqam musyahadah, yaitu seorang hamba yang beramal berdasarkan tuntutan bahwasanya dirinya sudah disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyamal 'abdu ala muqtada musyahadatihi Allah taala biqalbihi. Dia berhasil menghadirkan kesadarannya bahwasanya Allah melihatnya, wa huwa an yatanawwarul qalbu bil iman. Nah, ketika level ini seseorang akan muncullah titik keimanan dalam hatinya dan hatinya akan bercahaya dengan keimanan itu sendiri. Wa tanaffadal basirah fil irfan, dan akan semakin tajam basirahnya. Apa itu basirah? Pandangan. Kalau kita bisa ibaratkan dengan intuisi. Seorang kalau sudah memiliki intuisi yang kuat, dia punya feel terhadap sesuatu yang baik. Nah, ini maqam al-musyahadah lillah yang dimaksud dalam hadis Jibril itu, yaitu al-ihsan. Hatta yasirul ghaib kal-ayan, sehingga dia bisa melihat hal yang ghaib yang sebenarnya tidak bisa dilihat oleh mata. Intuisi, paham ya? Intuisi, basirah. Maka seorang kalau sudah mencapai level ihsan, maqam al-musyahadah, jadi seorang itu hatinya itu selalu terpaut dengan Allah. Basirahnya akan lebih tajam terhadap kebaikan-kebaikan dan ketaatan, serta dia akan secara langsung bisa menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita beramal harus nunggu sesuatu hal yang bersifat dunia. Ada sosok seorangkah, adakah janji dari manusia, ataukah hanya karena peraturan, ataukah hanya karena kewajiban dan lain-lainnya. Maka maqam ihsan ini yang harus kita sama-sama tuju. Kemudian al-muallif melanjutkan al-ihsan afdalul iman, bahwasanya ihsan itu adalah seutama-utamanya iman, yaitu keimanan yang paling utama. Beliau mengutip hadis Nabi SAW, afdalul iman an ta'lam annallaha ma'aka haitsu kunta. Iman yang paling utama itulah ketika engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala selalu bersamamu dimanapun dirimu berada. Paham ya ikhwah? Ini maqam ihsan yang menjadi keutamaan keimanan, puncaknya itu adalah ketika kita mengetahui Allah itu bersama kita dimanapun kita berada. Dan hadis yang lain, ma tazkiyatul mar'i nafsahu, apa yang dimaksud dengan tazkiyatu al-mar'i nafsahu? Apa yang dimaksud dengan seorang yang telah mentazkiyah, mensucikan dirinya sendiri? Qala an ya'lam anna Allah ma'ahu haitsu kana. Nabi SAW menjawab, ia menyadari ketika Allah Subhanahu wa taala selalu bersamanya dimanapun dia berada. Wa min thamaratil ihsan, dan di antara buah dari amal ihsan ketika kita sudah mencapai level derajat ihsan itu sendiri, sebagaimana akhrajat Tabrani min hadis Abi Umamah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Tabrani. Hadis ini dhaif, tapi ini bagus, maksudnya adalah untuk kita agar supaya bisa mencapai derajat ihsan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun fi dhillillahi ta'ala yaumal qiyamah yauma la dhilla illa dhilluh." Ada 3 orang yang dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama disebutkan rajulun haitsu tawajjaha alima annallaha ma'ahu, yaitu
Seseorang yang dimana tidak ada naungan yang dia dapatkan di akhirat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah seorang laki-laki yang kemanapun dia menghadap, dimanapun dia berada, dia mengetahui dan sadar bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bersamanya. Kemudian al-muallif menyebutkan banyak sekali dalil al-adillah dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menyertakan, yang menyebutkan bahwasanya al-ihsan itu adalah bentuk dari qurbullah, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hati kita dimanapun dan apapun yang kita lakukan. Wa ma'iyyatuhu, dan senantiasa Allah menyertainya. Walahu syuhudun alaih, dan Allah memiliki saksi-saksi atas apa yang dia lakukan. Kita bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan jika engkau meminta, wa idza sa'alaka ibadi anni, ketika hamba-hambaku meminta kepadaku, fa inni qarib, maka ketahuilah bahwasanya aku adalah dekat dengan dia. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa. Falastajibuni, dan seterusnya. Kemudian ayat lainnya di dalam surat Al-Hadid ayat 4, wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia Allah bersamamu dimanapun kalian berada. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mujadilah ayat 7, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'um, tidak ada obrolan rahasia di antara 3 orang kecuali Allah yang keempatnya. Wala khamsatin illa huwa sadisum, tidaklah 5 orang yang berbicara secara bisik-bisik rahasia kecuali Allah lah yang keenamnya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, tidaklah jumlah mereka sedikit atau lebih banyak, Allah selalu bersama mereka. Kemudian dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Kita tahu urat leher di sini ya. Dan Allah itu lebih dekat dari urat leher kita. Artinya Allah mengetahui apa yang terbesit dalam hati kita, apa yang ada dalam fikiran kita. Wala yastakhfuna minallah wa huwa ma'ahum. Dalam surah An-Nisa ayat 108, dan mereka tidak dapat menyembunyikan diri dari Allah padahal Allah beserta mereka. Dalam hadis Nabi SAW ada sebuah ajakan da'watus sunnah ila istihdari qurbillahi azza wa jalla. Hadis Nabi SAW yang mengajak kita untuk menghadirkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad waradat al-hadits as-sahihah bin nadb ila istihdari hadzal qurb fi hal ibadah ka qauli sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis sahih yang menganjurkan kita untuk menghadirkan kedekatan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perihal keibadahan kita. Nabi SAW bersabda, inna ahadakum idza qama yusalli fa innama yunaji rabbahu bainahu wa bainal qiblah. Sungguhnya salah seorang di antara kalian apabila dia berdiri menunaikan salat, maka sungguhnya ia sedang bermunajat. Artinya apa munajat? Berbisik-bisik. Artinya dia lagi bercengkrama kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau kebersamaannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala berada di antara dirinya dengan arah kiblatnya. Maka ini senantiasa harus kita aplikasikan dalam setiap solat kita. Istihdaru qurbillah bermakna al-ihsan, menghadirkan ihsan, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap peribadahan. Dalam konteks hadis ini yaitu dalam solat kita. Kemudian ada dalam beberapa hadis Nabi SAW yang mempertegas bahwasanya al-ihsan itu harus kita benar-benar amalkan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam innallaha qibala wajhihi idza shalla. Nabi SAW bersabda, sungguhnya Allah berada di hadapan wajahnya apabila ia sedang salat. Artinya apa? Allah berada di wajahnya, dia berhasil menghadirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap salatnya.
Wa qauluhu, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yansubu wajhahu liwajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghadapkan wajahnya kepada hambanya di dalam salatnya malam yaltafit, selama hamba itu tidak berpaling, tidak menoleh kepada kanan dan kirinya. Wa qauluhu lil ladzina rafa'u aswatahum bidzikr, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang meninggikan suaranya ketika berzikir, innakum, perhatikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum la tad'una asam wala ghaiban, sungguhnya engkau tidaklah meminta atau menyeru kepada zat yang tuli dan tidak pula yang ghaib, tidak berada di antaranya. Innakum tad'una sami'an qariba, sungguhnya engkau menyeru dan berdoa kepada zat yang maha mendengar lagi maha dekat. Dan banyak lagi hadis Nabi SAW yang menyerukan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat dekat kepada kita, dan ini adalah bentuk makna dari al-ihsan itu sendiri. Kita lihat lanjutan al-muallif dalam kitabnya Mata yasta'nithul abdu billah. Mata yasta'nithul abdu lillah. Kapan seorang hamba itu merasa nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa taala? Al-muallif menjelaskan, wa man wasala ila istihdari hadza fi hali dzikrillahi wa ibadati, barang siapa yang sampai kepada level tingkat dia berhasil menghadirkan kesadaran kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala kala dia berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ista'nasa billah wastauhasha min khalqihi daruratan, maka itulah seseorang yang dia telah mencapai puncak merasa damai dan nyaman bersama Allah Subhanahu wa taala. Wastauhasha min khalqihi, dan secara otomatis dia akan merasa terasingkan dari dunia ini. Artinya yang dalam fikirannya dan hatinya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, walaupun dalam kehidupan dunia dia merasa sendiri. Ini juga dari bentuk wujud dari makna al-ihsan itu sendiri. Wa minal athar fi dzalika. Kemudian al-muallif menyebutkan beberapa perkataan athar para ulama salaf dahulu yang menjelaskan makna ihsan itu sendiri. Qala Thawr bin Yazid. Thawr bin Yazid berkata, qara'tu fi ba'dil kutub anna Isa alaihi salam qala, bahwasanya beliau membaca di sebagian kitab terdahulu bahwasanya Nabi Isa pernah berkata, ya ma'syaral hawariyin, wahai kaumku. Ya, kaum Nabi Isa itu disebutkan dengan hawariyun. Kallimullah azza wa jalla kathiran wa kallimun nasa qalilan. Perhatikan, Nabi Isa alaihi salam berkata kepada pengikutnya hawariyin, berbicaralah kalian yang banyak dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berbicaralah sedikit dengan manusia. Artinya sudah ada ista'natha billah, kenyamanannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia sudah mencapai level derajat ihsan. Qalu kaifa nukallimullaha katsiran? Kemudian mereka bertanya, bagaimana kita berbicara dengan Allah, bagaimana kita banyak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala? Qala ukhlu bimunajatihi ukhlu biduaihi. Maka menyendirilah kalian dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyendirilah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Abu Usamah. Kemudian salaf yang lainnya, Abu Usamah bercerita, dakhaltu ala Muhammad ibn Nadhr al-Harithi. Aku datang menemui Muhammad ibn Nadhr al-Harithi. Fara'aituhu ka'annahu yanqabid. Dan aku melihat mimiknya, wajahnya, responnya ketika aku datang itu agak sedikit terganggu, agak risih. Faqultu ka'annaka takrahu an tu'ta. Maka Abu Usamah berkata kepada Muhammad bin Nadhr al-Harithi ini, apakah engkau terusik dengan kedatanganku? Apakah engkau tidak menyukai kedatanganku atau seorang yang datang kepada engkau? Qala ajal. Muhammad bin Nadhr al-Harithi ini mengatakan, iya,
aku sedikit terganggu. Fakultu, au ma tastauhishu? Kemudian aku bertanya lagi, apakah engkau tidak merasa kesepian? Merasa terasingkan sendiri saja? Qala, kemudian Muhammad bin Nadhr al-Harithi menjawab, kaifa astauhishu wa huwa yaqul ana jalisun man dzakarani. Perhatikan apa jawaban Muhammad bin Nadhr al-Harithi. Bagaimana mungkin aku merasa kesepian sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah teman duduk bagi siapa saja yang mengingatku. Artinya ketika dia sendiri, dia sudah mencapai derajat ihsan dan berhasil menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat itulah dia bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala dan dia berdoa. Wa qila Malik bin Mighwal. Pernah dikatakan kepada Malik bin Mighwal, para ulama salaf, wa huwa jalisun fi baitihi wahdahu. Ketika beliau sedang duduk sendirian di rumahnya, dikatakan kepadanya, ala tastauhish, tidakkah engkau merasa kesepian? Qal au yastauhishu ma'allahi ahad. Kemudian beliau menjawab, apakah ada seseorang yang merasa kesepian sedangkan dia bersama Allah Subhanahu wa taala? Kita kalau dalam kesendirian itu apa yang kita pikirkan? Kita kalau dalam kesendirian itu apa yang terlintas dalam pikiran kita? Apakah Allah Subhanahu wa taala yang berhasil kita hadirkan, ataukah hiruk pikuk beban dunia yang kita hadapin? Ya, ini jauh banget perbedaan kita dengan para ulama salaf dahulunya. Wa kana Habib Abu Muhammad yakhlu fi baitihi wa yaqul, senantiasa menyendiri di rumahnya dan beliau seraya bermunajat wa yaqul, malam taqarra 'ainuhu bika fala qarrat 'ainah. Barang siapa yang matanya tidak menjadi tenang, bahagia karena Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah engkau tenangkan matanya. Wa man lam ya'nath bika fala anisa. Dan barang siapa yang tidak merasa nyaman bersamamu, maka janganlah engkau biarkan ia merasa nyaman. Artinya dalam kesendirian para ulama ini menunjukkan istihdaru qurbillahi ta'ala. Ini adalah wujud dari makna ihsan. Wa qala Ghazwan, kemudian salah berikutnya berkata, Ghazwan berkata, inni usibtu rahata qalbi fi mujalasati man ladaihi hajati. Perhatikan, inni usibtu rahata qalbi, sungguhnya aku telah mendapatkan ketenangan, kenyamanan hatiku. Di mana dia dapatkan? Fi mujalasati man ladaihi hajati, dengan duduk bermunajat kepada zat yang memenuhi segala kebutuhanku. Kemudian berikutnya waqala Muslim bin Yasar. Muslim bin Yasar berkata, ma taladzadzal mutaladziduna bimithlil khulwah bimunajatillahi azza wa jalla. Tidak ada satu kelezatan pun yang dirasakan oleh orang yang selama ini telah mendapatkan kelezatan, kenikmatan bimithlil khulwah bimunajatillah, seperti halnya atau yang menandingi kelezatan dia berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia menyendiri bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi dalam kesendiriannya istihdaru qurbillah, berhasil menghadirkan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Muslim bin Abid, laulal jama'ata ma kharajtu min babi abadan hatta amut. Muslim bin Abid berkata, kalaulah bukan karena adanya kewajiban salat berjamaah, niscaya aku tidak akan pernah keluar dari pintu rumahku ini sampai aku menemui ajalku. Artinya dalam kesendiriannya di rumahnya, dia bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala, dan beliau juga berkata, ma yajidul muti'una lillahi ladzatan fid dunya, tidaklah seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kelezatan di dunia, kenikmatan di dunia, ahla minal khalwah bimunajati sayyidihim. Tidaklah kelezatan orang yang sudah taat kepada Allah yang mereka rasakan itu lebih manis daripada kelezatan yang dia dapatkan ketika dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ahsabu lahum fil akhirah min 'azimi thawab akbar fi sudurihim. Dan aku tidak mengira adanya ganjaran pahala yang lebih agung di akhirat kelak
Dan yang lebih besar dalam dada mereka, wa aladh fi qulubihim minan nadhar ilaih, dan lebih lezat dalam hati mereka daripada ketika mendapatkan kenikmatan memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini korelasinya dengan firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Adalah seorang yang telah melakukan kebaikan, ketaatan, dia telah merasakan kenikmatan dari ketaatan tadi. Tapi puncaknya adalah dia tidak akan merasakan kenikmatan ketaatannya tadi ketika dia telah merasakan kenikmatan memandang an-nadhar ilaih, memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Dia ini tidak didapatkan oleh mereka-mereka yang telah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Fudail bin Iyad, tuba liman istawhasha minan nas wa kana Allah jalisuhu. Fudail bin Iyad berkata, beruntunglah bagi siapa saja orang yang merasa asing dari manusia dan menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai teman duduknya. Dengan zikrullah, dengan tilawatul Quran, dia menjadikan Allah Subhanahu wa taala zikrullah teman duduknya, dan dia mengasihkan diri daripada manusia. Wa qala Abu Sulaiman, la anasyani Allah illa bihi abada. Abu Sulaiman berkata, semoga Allah tidak membuatku merasa nyaman kepada apapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala abada, selamanya. Ya, Abu Sulaiman berdoa agar tidak dijadikan sesuatu hal yang menjadikan dia nyaman dengannya kecuali hanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Puncak wujud dari makna al-ihsan. Wa qala Ma'ruf al-Qurahi, Ma'ruf al-Qurahi lirajulin, berkata Ma'ruf al-Qurahi kepada seorang laki-laki, tawakkal 'ala Allah ta'ala, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna jalisaka wa anisaka wa mawdu'a syakwak. Bertawakallah kepada Allah, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga dia menjadi teman dudukmu. Allah menjadi teman dudukmu, teman setiamu, dan tempat engkau mengadu dari segala keluh kesah. Perkara dunia kita, keluh kesah kita, beban kita di dunia, tekanan kita, stres kita, curhatkan kepada Allah, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berhasilnya kita menghadirkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Wa qala Dhunnun bin Ibrahim al-Misri, min alamatil muhibbina lillah, di antara tanda-tanda orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, alla ya'nasu bisiwah, dia tidak merasa nyaman kecuali dengan Allah, kecuali dengan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala. Wala yastawhishu ma'ahu, dan dia tidak merasa kesepian karena dia telah bersama Allah Subhanahu wa taala. Qala idza sakana al-qalbu hubbullahi ta'ala anisa billah, jika rasa cinta kepada Allah telah ada dalam hatinya, maka hati itu akan merasa damai bersama Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah ajallu fi suduril arifin ay yuhibbu siwahu. Karena Allah Subhanahu wa taala teramat mulia di dalam dada orang-orang yang arif untuk mereka mencintai selain dari diri mereka sendiri. Kemudian anak kutip dari kitab Sabil Muhtadin ila Syarhil Arba'in An-Nawawi, karawan Ibnu Khaldun An-Naghawi, bahwasanya qauluhu, hadis Jibril ini yang malaikat Jibril menanyakan tentang ihsan, fa akhbirni anil ihsan, al-ihsanu martabatan. Ihsan itu ada dua level juga, dua martabat, dua tingkatan. Martabatu talabin wa syauqin wa huwa fi qaulihi ka'annaka tarah. Adalah tingkatan yang pertama adalah pencarian dan kerinduan yang terangkum dalam lafaz ka'annaka tarah. Fa akhbirni anil ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu. Di dalam lafaz ka'annaka tarah, seolah-olah engkau melihatnya. Ada makna dalamnya martabatu talabin wa syauqin, yaitu ada rasa pencarian dan kerinduan kita kepada Allah, ka'annaka tarah. Seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita mengharapkan Allah.
dan kita rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, martabatu harabin wa khaufin. Dan ada tingkatan yang kedua adalah menghindar atau berlari dan ketakutan, ya, al khaufu, yaitu dari petikan fa innahu yaraka, sesungguhnya engkau melihatmu. Maka dalam lafaz ini ada makna khauf wa harab, ada makna ketakutan kita kepada Allah, bahwasanya Allah melihat apa yang kita lakukan, ya, wal harab, dan kita berlari menghindar dari hal-hal yang melalaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ammal qauluhu ta'ala. Kemudian beliau menyertakan firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khaufan wa tama'a. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini sesudah Allah memperbaikinya. Wad'uhu khaufan wa tama'a, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut bahwasanya doa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tama'a, dan penuh harapan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan ketahuilah sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sungguh dekat kepada orang-orang yang berbuat muhsin dan orang-orang yang telah mencapai derajat al-ihsan. Maka mudah-mudahan dari beberapa petikan aqwalus salaf, perkataan salaf ini, yang mana para ulama salaf mereka bisa menyimpulkan statement seperti ini adalah ketika mereka telah mencapai derajat ihsan itu sendiri. Dan saatnya kita berusaha untuk mendapatkan, meraih apa yang telah mereka rasakan dengan berhasil menyertakan al-ihsan itu sendiri. Ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini selesai di makna al-ihsan. Kemudian al-muallif melanjutkan tentang pertanyaan keempat, fa akhbirni anis sa'ah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis.